dilarang untuk mengumpulkan uang dari masyarakat tanpa izin dari menteri. Dan saya jamin Arisol itu nggak punya izin. Masih di channel kita tercinta ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang lagi marak ini gitu ya, yaitu tentang masalah Arisol, arisan online. Nah, arisan online ini teman-teman sekalian, para subscriber saya, jadi lagi ngetren pasca pinjol. Kenapa kok pinjol? Ini satu bentuk suatu evolusi juga. Kalau pinjol itu kan satu perusahaan, di mana perusahaan itu dia mengikuti aturan yang ditetapkan, baik itu aturan dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jadi pelaku usaha itu wajib memiliki persyaratan dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua, karena dia perusahaan fintech, di mana dia harus ngikut aturan yang disampaikan oleh negara, seperti aturan yang disampaikan oleh OJK, aturan yang disampaikan oleh BI gitu ya. Kemudian aturan-aturan lain yang ribet. Nah, satu terobosan dari pelaku bisnis yaitu adanya Arisol, arisan online. Nah, kita tahu sendiri, jadi apa itu arisan online? Mungkin pertanyaannya banyak seperti itu. Arisan online itu gini konstelasinya. Jadi teman-teman sekalian, suatu sistem arisan, jadi berantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu seterusnya, misalkan ada 10 slot gitu ya, atau 10 atau 20 lot gitu ya. Nah, mereka bikin satu arisan. Mereka bikin arisan di mana arisan itu tidak saling ketemu orangnya. Jadi misalkan A ini bikin bandar arisan gitu ya. Nah, kemudian dia akan menghimpun banyak orang untuk menawari ikut arisan tersebut. Misalkan ada 20 lot, siapa yang ikut? Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai 20 terpenuhi. Nah, 20 terpenuhi, maka kemudian akan dilakukan beberapa variasi sistem. Ya, maka dilakukan lot, lelang. Jadi ada yang pakai sistem lelang, ada yang tidak. Nah, yang sering dilakukan adalah ketika ada 20 orang terpenuhi, yang pertama itu biasanya admin arisan. Jadi admin itu dapat sendiri, dapat pertama kali. Jadi kalau arisannya 1 jutaan kali 20 orang, 20 juta. Jadi admin sudah dapat 20 juta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru orang-orang. Jadi siapa yang ikutnya dapat. Contoh misalkan waktunya A gitu ya, dapat. Nah, ini sistemnya ada yang langsung dikasih 20 juta, potong admin, potong ini terimanya misalkan 15 juta gitu ya. Terima 15 juta. Jadi A itu dapat 15 juta. Kemudian pada putaran berikutnya bisa tiap minggu nanti akan ada B, nanti akan ada C, akan D dan seterusnya seperti itu. Nah, kendalanya iya kalau bayarnya lancar semua. Kalau macet, terutama A yang sudah dapat tadi, B yang sudah dapat, C yang sudah dapat, A, B, C ada 5 orang yang sudah dapat, biasanya males bayar ketika waktunya bayar arisan. Dampaknya itu adalah pada lot yang mulai agak rumit. Jadi misalkan lot 6, 7, 8 itu orang-orang pada males bayar yang sudah dapat arisan. Sehingga dari admin itu akan mengerahkan orang nagih ke A, B, C dan sebagainya. Sistemnya Pak, sama dengan pinjol. Bahkan itu lebih kasar dari pinjol. Karena apa? Tidak jarang dari pengelola arisan itu mendatangkan debt collector untuk nagih. Itu seperti itu. Jadi arisan online seperti itu konsepnya. Yang pertama ya. Konsep yang kedua, biasanya sistemnya dicampur. Jadi kalau tadi yang pertama A itu adalah admin yang dapat arisan, nah yang B ini dilelang. Yang B dilelang. Contoh nih, harusnya dapatnya 20 juta, dilelang. Yang mau terima hari ini dirugikan berapa? Yang satu saya kalau terima putaran ini saya dapat mau terima 19, 18, 17, 16, 15 terakhir sampai yang paling kecil. Misalkan ternyata ada yang mau, mungkin karena butuh duit ya, 12 juta mau atau 10 juta mau. Nah, itu udah ambil 10 juta. Loh, berarti kan tadi iurannya ada 20, Pak.
Terus yang 10 kemana? Yang 10 berarti keuntungan dari admin. Itu caranya. Sistemnya ada yang seperti itu. Nah ini, jadi ini sistemnya arisan online. Nah kemudian yang harus teman-teman pahami, ketika arisan online ini dibikin, maka kita tidak saling kenal dengan yang lain. Itu yang paling penting. Sehingga sangat mudah untuk tidak bayar, karena kita tidak saling tahu. Nah, big questionnya, dengan adminnya kita kenal apa enggak itu. Jangan-jangan kita store uang 1, 2, 3, 4 sampai 10, tadi putaran ya 1, 2, 3, kita store 10 juta nih. Iya kalau adminnya masih ada, kalau adminnya kabur, berarti admin tadi bawa kabur uang arisan berapa? Satu putaran dia untung 10 juta misalkan. 10 juta dikalikan berapa orang? 20 juta, udah 200 juta yang dibawa oleh admin arisan. Nah ini yang harus teman-teman sekalian itu pahami, mengerti dan dicerna, bahwa sistem arisan yang ada online seperti itu tidak seperti arisan-arisan yang ada kita tahu kayak arisan RT, Dharma Wanita, BKK, tidak seperti itu. Karena arisol ini adalah bentuk kamuflase dari pinjol. Ini yang harus teman-teman sekalian pahami. Karena selain itu nanti, contoh nih, A, B, C, D tidak mampu bayar arisan. Nah, sama admin arisan itu diutangin duit, di mana bunganya melebihi pinjol, kejamnya melebihi pinjol. Jadi, bagi Anda yang sekarang itu ada punya arisan online, hati-hati. Sarannya Pak Jun, saran saya, kalau Anda tidak kenal dengan adminnya, gak usah dibayar. Loh Pak, iya gak usah dibayar. Kalau toh Anda mau bayar, daripada Anda bayarkan kepada admin, belum tentu sampai kepada yang dapetin Anda untuk arisan. Udah. Jadi gak usah dibayar. Kalau Anda sudah pernah terima, tapi kalau Anda belum pernah menerima atau dapat arisan, udah lelang semurah-murah mungkin, ambil gak usah bayar. Biar bangkrut pengelola arisannya. Paham ya? Itu. Pak, nanti kalau nggak bayar bagaimana dampaknya? Sama. Itu adalah arisan. Sangat susah untuk menjarakan orang arisan. Karena apa? Kontraktualnya itu utang. Hampir tidak jelas dalam hukum Indonesia. Jadi arisan itu masuk seperti apa? Apakah masuk dalam hukum? Apakah arisan itu masuk dalam hukum keperdataan ataukah pidana karena mengelola arisan? Tetapi ada satu ketentuan yang saya ingat, bahwa di Indonesia itu dilarang mengumpulkan uang. Ini ya, dilarang ya, dalam undang-undang perbankan dilarang untuk mengumpulkan uang dari masyarakat tanpa izin dari menteri. Dan saya jamin arisol itu nggak punya izin, karena semuanya gelap, gitu ya. Nah ini kan salah satu bentuk untuk mengkamuflase arisan yang ada di masyarakat. Kalau arisan di masyarakat kan untuk oleh dan masyarakat ya, untuk para peserta, karena jelas pembukanya jelas, ininya jelas, identitasnya jelas. Arisan dalam bentuk satu RT, arisan dalam bentuk dasawisma gitu ya, 10 rumah gitu ya, itu jelas. Kalau ini arisan online kan tidak jelas. Ini salah satu bentuk kamuflase dan salah satu bentuk kelemahan hukum mengatur sistem ini. Jadi bagi Anda yang sekarang ada terjerat, terlibat dengan arisan online, hati-hati. Nanti teknisnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk teknis, bagaimana cara menghadapi arisol, sistem bunganya, akan saya siapkan dalam video yang akan datang. Ya, termasuk nanti ada beberapa contoh kasus orang ikut arisol itu hancur lebur, ya, hancur lebur. Bahkan sampai admin arisan itu ngambil sertifikat rumah, itu ada juga kemarin dari kita yang kasusnya sampai dengan seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.